Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Selamat malam semuanya. Bagaimana nih kabarnya sehabis UTS? Boleh kasih respon di chat atau kasih reaksi juga ya. Oke, udah banyak nih yang kasih respons. Kalau gitu langsung aja saya mulai ya. Selamat malam semuanya. Yang kami hormati, Mbak Vivi Nurwianti, SI, MC, selaku manajer pendidikan dan kemahasiswaan Fakultas Psikologi UI, para calon anggota MPM, Panitia Pemilu Fakultas Psikologi UI tahun 2021, serta seluruh sivitas Fakultas Psikologi UI yang berbahagia. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatnya kita semua dapat hadir dalam acara seremoni pembuka pemilihan umum Fakultas Psikologi Universitas Indonesia tahun 2021. Untuk memulai acara seremoni pembuka hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Sebelum kita mulai acara hari ini, perkenankan kami selaku pembawa acara untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sarah Aulia Hasan Bajri, IKM Aktif Psikologi tahun 2021. Dan saya, Feliza Aisyah Putri, IKM Aktif Psikologi tahun 2021. Hari ini, kami berdua akan bertugas memandu seluruh rangkaian acara pada seremoni pembuka malam ini. Berikutnya, mari kita mulai acara pada malam hari ini dengan sambutan dari Mbak Vivi Nurwianti, selaku manajer pendidikan dan kemahasiswaan Fakultas Psikologi UI. Kepada Mbak Vivi, kami persilakan. Oke, terima kasih Sarah dan Feliza. Suara saya terdengar jelas kah? Terdengar jelas, Mbak. Jelas ya. Oke, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih untuk Sarah dan Feliza. Saya senang teman-teman 2021 banyak ikut berkontribusi dalam kepanitiaan ya, banyak terlibat. Jadi mudah-mudahan pengalaman ini juga menjadikan balancing terhadap pengalaman kuliah teman-teman semua. Dan ini malam ini saya bahagia karena sepertinya malam keadilan ya, malam keadilan. Artinya saat ini nanti teman-teman semua menjadi panitia pemilu, ini ketuanya Sofa, betul ya? Ketua panitia pemilu, betul Sofa kah? Betul, Mbak. Betul ya, oke. Sofa itu 2019 ya. Oke, Sofa, selamat karena sudah mengemban amanah tertinggi karena di tangan sesuai dengan judulnya Tujang Ismanibus bahasa Latin ya. Artinya Anda punya menjadi saat ini Anda adalah punya kekuasaan untuk mewujudkan situasi yang lebih baik dengan dapat memilih atau menyaring orang-orang terbaik di Fakultas Psikologi untuk menjadi pemimpin di antara teman-teman semua. Ya, moga-moga panitia pemilu juga bisa mampu menarik minat teman-teman. Biasanya masa itu agak susah tuh di psikologi itu untuk menjadi calon-calon. Tapi saya nggak tahu ini akan baru menjaring ya, betul ya, Sofa? Untuk kandidat sudah ada, Mbak, kecuali BEM sejauh ini. Ada. Oke, syukurlah. Kecuali BEM. Iya, Mbak. Kenapa BEM belum ada nih? Ya, oke. Mudah-mudahan dalam waktu nanti akan mulai muncul kandidat-kandidat. Jadi menurut saya jadikan kesempatan, mumpung masih kuliah, jadikan kesempatan untuk belajar masuk dalam lingkup-lingkup pemilihan, belajar politik, demokratis. Menurut saya nggak apa-apa, mumpung ada perkuliahan ya. Jadi nggak ada salahnya kalau Anda merasa mampu
siap ya silakan aja, masalah kalah dan menang itu kan proses pembelajaran. Kalau Anda menang, Anda dipercaya, lakukan sebaik mungkin. Kalaupun Anda kalah, jadikan Anda sebagai orang yang bisa berkontribusi, baik sebagai orang yang memberikan saran, kritik, ataupun sebagai orang yang akan mensupport teman-teman yang berhasil. Jadi buat saya senang kalau semua orang sudah berani untuk menyatakan saya bersedia menjadi calon, gitu ya. Lakukan sebaik mungkin. Menang dan kalah, Anda adalah orang yang terbaik di fakultas ini. Jadi mudah-mudahan pemilu bisa berjalan dengan baik. Rencananya akan mulai kapan, Sofa, untuk mulai pemilihannya dari mahasiswa? Pemilihannya mulai di tanggal 29 sampai tanggal 4, Mbak, rencananya. Oke, 29 November ini? Iya, Mbak, betul. Sampai 4 Desember, oke. Mudah-mudahan sebelum itu persiapannya matang ya, semuanya sudah bisa presentasi, rencana, programnya, kegiatannya. Buat saya ini ajang latihan, jadi do the best lah apapun yang Anda lakukan, sehingga akan dapat menghasilkan yang terbaik. Dan siapapun dia itu adalah pemenang, dan itu adalah yang terbaik. Menang dan kalah hal yang biasa. Ya, oke. Mungkin kalau dari saya itu sih, Sofa dan teman-teman, selamat untuk berjuang, teman-teman yang sedang artinya sudah menjadi calon-calon terbaik, dan kepada panitia selamat buat Anda untuk menyelenggarakan pemilu yang adil, bebas, transparan, sesuai dengan tema malam hari ini. Saya lihat Anda adalah orang yang punya saat ini kemenangan seperti itu. Gunakan sebaik mungkin demi kemaslahatan, kebaikan bersama teman-teman mahasiswa Fakultas Psikologi, baik dari prodi sarjana ataupun pasca sarjana. Ya, sukses dan good luck untuk pemilunya. Kalau dari ada hal-hal yang perlu diperlukan, jangan ragu untuk kontak-kontak saya atau ke Mbak Inge atau ke Pak Agus. Karena kami yang bertanggung jawab juga terhadap pelaksanaan pemilu di fakultas ini. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu dari saya kembalikan ke Sarah dan Felisa. Terima kasih, sukses semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya juga izin nanti setelah ini izin juga harus kembali, kemudian saya juga pas lagi ada rapat bersamaan. Jadi mohon maaf kalau nggak bisa ikut sampai di akhir. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Vivi atas sambutannya. Berikutnya akan ada sambutan dari Ketua Pelaksana Pemilu Fakultas Psikologi tahun 2021. Kepada Kak Fatimah Sofa Wahab, kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan untuk kita semua. Sebelumnya yang saya hormati Mbak Vivi, selaku Manajer Pendidikan Fakultas Psikologi UI, yang saya hormati juga teman-teman undangan dari Lembaga Kemahasiswaan, ada Kak Gumai dari FUSI, ada Kindi juga dari KMK, terima kasih sudah datang, serta kandidat, tim pemilu, dan juga rekan IKM Fakultas Psikologi UI yang saya banggakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini untuk sama-sama membuka rangkaian kegiatan Pemilu Fakultas Psikologi UI 2021. Seperti yang mungkin tadi Mbak Vivi juga udah sempat nyebut nih gitu kan, Pemilu Fakultas Psikologi UI 2021 membawa tema Jangtis Manibus, atau yang dalam bahasa Indonesia berarti bergandengan tangan. Bisa teman-teman lihat dari logo pemilu nih yang ada di virtual background, ada 3 tangan yang masing-masing merepresentasikan MPM, BEM, dan juga anggota IKM Fakultas Psikologi UI. Tema ini kami bawa untuk menekankan pentingnya peran anggota IKM Fakultas Psikologi UI dalam menentukan kandidat yang nantinya akan memimpin kita selama 1 tahun mendatang. Dengan peran teman-teman yang sangat krusial ini di rangkaian acara pemilu, maka kami selaku tim pelaksana pemilu sangat berharap buat teman-teman semua dapat berpartisipasi secara aktif dalam seluruh rangkaian acara pemilu seperti debat, eksplorasi, dan untuk sama-sama mengenali dan juga menilai kapabilitas dari para kandidat yang nantinya dapat menjadi landasan sebelum teman-teman menggunakan hak pilihnya di tanggal 29 sampai tanggal 4 Desember nanti. Akhir kata, saya berharap semoga Pemilu Psikologi 2021 dapat berjalan dengan lancar untuk mengakomodasi regenerasi kepengurusan di Fakultas Psikologi UI. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih dan selamat malam. Aku balikin lagi ke MC. Baik, terima kasih Mbak Vivi dan Kak Shofa atas sambutannya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung aja ke inti acara hari ini, yaitu pengenalan visi, misi, serta program kerja yang akan dibawakan oleh calon perwakilan angkatan MPM. Tapi sebelum acara dimulai, izinkan saya membaca peraturan yang berlaku selama acara ini berlangsung ya.
Pertama, seremoni pembuka ini wajib dihadiri oleh minimal 7 orang anggota tim kampanye calon anggota MPM Angkatan. Kepada seluruh calon, harap memastikan kembali jumlah anggota tim kampanye yang hadir. Kedua, setiap calon dan tim kampanye dapat merename nama Zoom sesuai dengan ketentuan yang kami berikan di kolom chat. Untuk panitia, silakan merename nama menjadi pemilu_nama. Untuk kandidat, silakan merename nama menjadi kandidat_nama. Untuk lembaga, silakan merename nama menjadi lembaga_nama. Dan terakhir, untuk tim kampanye, masing-masing calon, silakan merename nama menjadi city_nama. Ketiga, urutan pengenalan visi misi akan diundi menggunakan Wheel of Names setelah peraturan ini dibacakan. Keempat, setiap calon beserta tim suksesnya akan diberikan waktu selama 15 menit untuk memperkenalkan diri, visi misi hingga program kerja melalui video yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Jika ada waktu lebih, calon diperbolehkan untuk menambahkan beberapa pernyataan hingga waktu habis. Yang kelima, pemutaran video ataupun PPT akan dilakukan oleh panitia pemilu. Yang keenam, jika waktu sudah hampir habis, calon akan diberitahu oleh timekeeper melalui private chat Zoom. Harap memperhatikan alokasi waktu yang diberikan. Sekian peraturan dari seremoni pembuka kali ini. Sebelum kita mulai, apakah ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya akan memperkenalkan calon anggota MPM Angkatan terlebih dahulu. Dari Angkatan 2019 dengan nomor urut 1, adakah Muhammad Omar Abdurrahman? Ya, maaf. Halo. Ya. Dan di nomor urut 2, adakah Fai Firjatullah Widyadana? Ya, hadir. Untuk Angkatan 2020, adakah Andrea Benaya Mahendra dengan nomor urut 1? Dan dari Angkatan 2021, ada Brevka Novalio dengan nomor urut 1. Setelah berkenalan dengan masing-masing calon, seperti yang sudah dikatakan oleh Feliza sebelumnya, urutan pengenalan visi misi dan program kerja akan diundi oleh Wheel of Names. Masing-masing calon harap bersiap. Operator dipersilakan untuk share screen. Berdasarkan hasil undian, urutan pertama dari pengenalan visi misi dan program kerja adalah Kak Omar yang merupakan calon kandidat MPM Angkatan 2019. Untuk Kak Omar, dipersilahkan. Baik, terima kasih Feliza dan juga Sarah atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan kembali, nama saya Muhammad Omar Abdurrahman sebagai calon anggota perwakilan dari Angkatan 2019. Sebelumnya, untuk kepada panitia dipersilakan untuk melakukan share screen PPT saya terlebih dahulu. Terima kasih. Untuk tim saya supaya lebih tenang ya, chatnya jangan terlalu ramai. Terima kasih teman-teman atas support-nya. Iya. Ini masih nunggu ya. Oke, terima kasih. Baik, yang kami
Oh iya, maaf ada videonya ya, malu nih. Boleh dipasang dulu. Oke, mungkin bisa langsung ke PPT-nya aja. Baik yang terhormat Mbak Vivi selaku manajer pendidikan, yang saya hormati juga kepada para ketua dan pimpinan dari lembaga-lembaga yang berada di Fakultas Psikologi UI, yang saya hormati juga kepada para panitia pemilu dan juga ketua pelaksana dari pemilu IKM Psikologi 2021, dan juga kepada teman-teman tim ses saya yang saya sangat banggakan yang sudah sangat bekerja keras membantu saya selama beberapa hari terakhir ini, dan juga kepada para kandidat calon MPM, calon anggota perwakilan MPM di tahun 2020 dan tim jabat. Baiklah, selamat malam teman-teman, rekan-rekan semua. Inilah sedikit grand design pemilu 2021 yang akan saya bawakan dengan tema bersama merangkul. Baiklah, boleh di selanjutnya. Sedikit profil dan pengalaman organisasi saya dan kepanitiaan saya selama saya di UI, cuma sedikit sih, karena kalau misalnya dari tahun 2019 akan agak penuh sampai 3 slide kayak gitu. Yang pertama, saat ini saya menjabat sebagai Duta Humas UI 2021, saya juga menjabat sebagai Wakil Ketua di Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Psikologi UI 2021, tapi saya sudah melakukan cuti. Saya juga menjadi Wakil Kepala Divisi di kepanitiaan OKKUI 2021, tapi sudah selesai juga, dan saya di tahun 2020 menjabat sebagai Wakil Kepala Komisi Pengawasan dan Keuangan di DPM UI 2020, itu mengawasi BEM lah, BEM UI ceritanya kerjanya gitu. Lalu untuk riwayat pendidikan, singkat aja, saya sebagai Sarjana Ilmu Psikologi dari tahun 2019 sampai sekarang, dan juga saya SMA Negeri 26 Jakarta dari 2016 sampai 2019. Baik, boleh dilanjutkan. Inilah sedikit visi saya, itu terwujudnya alur penyampaian aspirasi yang konkret. Mengapa yang konkret? Karena yang dirasakan, jadi kemarin saat melakukan share tentang lembar dukungan ya, seperti yang teman-teman tahu, lembar dukungan itu saya juga mau memasukkan kolom aspirasi, dan dalam aspirasi itu banyak yang meminta untuk jalur aspirasi itu lebih jelas dong, Mar, kayak gitu, karena mereka merasa adanya anggota perwakilan dari angkatan tapi tidak terasa gitu di kenyataannya apa gitu, cuma ada jabatannya aja tapi tidak terasa apa sih fungsinya, apa dampaknya, seperti itu. Maka dari sini visi saya adalah terwujudnya alur penyampaian aspirasi yang konkret atau jelas, atau di mana teman-teman 2019 bisa dengan mudah mengadu atau menyampaikan aspirasinya kepada saya sebagai anggota perwakilan. Oleh karena itu, saya membawa 3 nilai utama, yaitu inklusif, atau di mana semua anggota IKM 2019 bisa secara bersama-sama tanpa adanya eksklusivitas menyampaikan aspirasi tersebut. Dan juga saya ingin responsif, yaitu saya ingin cepat tanggap saat adanya isu-isu yang mengikut sertakan angkatan 2019, dan juga peduli terhadap kepentingan dan aspirasi dari teman-teman IKM 2019. Dan berikut adalah misi-misinya. Boleh dilanjutkan. Baik, misi saya ada 4. Yang pertama menjaring, yaitu melakukan penjaringan aspirasi dibagi 2 secara rutin dalam 3 bulan sekali, atau saat-saat insidental, atau saat-saat adanya isu-isu yang genting yang terjadi di UI sehingga saya perlu menjaring aspirasi lagi. Yang kedua adalah menyusun, yaitu mengumpulkan, membahas, dan menyusun resolusi atau penyelesaian dari aspirasi yang sudah dikumpulkan tadi selama aspirasi rutin atau aspirasi yang insidental. Lalu saya merealisasikan ini melalui apa sih? Tentu melalui MPM sebagai badan legislatif ya, yang bisa membuat produk-produk hukum kelembagaan di Fakultas Psikologi, dan juga memiliki fungsi aspirasi untuk menyampaikan aspirasi, mengumpulkan dan menyampaikan kembali aspirasi dari teman-teman IKM. Yang terakhir adalah mensosialisasikan. Jadi setelah terbentuknya nih penyelesaian itu, saya ingin mensosialisasikan lagi nih ke teman-teman IKM. Nih loh produk-produk yang udah kita keluarkan dari aspirasi kalian, supaya mereka makin terasa lagi bahwa aspirasi mereka terwakili oleh keberadaannya saya. Baiklah, untuk program kerjanya boleh dilanjutkan. Oh ya, di sini ada aspirasi angkatan 2019. Yang pertama itu, aspirasi ini saya kumpulkan dari lembar dukungan yang saya sebarkan untuk mencari dukungan teman-teman IKM 2019. Di situ terkumpul bahwa aspirasi yang pertama itu adalah mengangkatkan kembali hubungan di dalam angkatan gitu. Karena mungkin memang setelah terjadinya pandemi dan setelah melewati kurang lebih 4,5 semester, itu terasa kerenggangan di dalam
angkatan kami kayak gitu. Jadi memang itulah fokus utama saya. Yang kedua adalah memperlihatkan kinerja sebagai anggota perwakilan, tentu supaya para teman-teman IKM 2019 bisa terasa bahwa Omar itu ngejabat perwakilan nggak cuma jabatan aja, tapi memang benar-benar memiliki fungsi dan dampak kepada mereka. Baiknya dilanjutkan. Oke, sebenarnya untuk di PPT yang terbaru, aku udah masukin program kerja sih di PPT yang paling malam tadi aku kirim lewat email. Gitu, sebenarnya aku udah masukin program kerja, jadi sebenarnya program kerjanya itu turunan dari misi. It's okay kalau misalnya teman-teman panitia belum ada, mungkin dari aku cukup segitu. Saya Muhammad Omar Abdurrahman, sebenarnya untuk yel-yelnya gitu, gini ya teman-teman, boleh lihat ya, pada lihat ya gini. Muhammad Omar Abdurrahman bersama merangkul. Baik, terima kasih dikembalikan kepada Sarah dan Feliza. Terima kasih atas pemaparannya, Kak Omar. Selanjutnya, untuk calon anggota MPM Angkatan 2020, Kak Andrea Benaya Mahendra, kami persilakan. Ya, halo semua, selamat malam. Selamat malam untuk semua panitia pemilu, juga teman-teman calon, beserta dari perwakilan lembaga-lembaga ya, terutama halo teman-teman dari MPM. Mungkin boleh langsung di-share aja materinya. Oh ya, sebelumnya panitia pemilu aku mau tanya, aku boleh nggak waktu presentasi ganti foto background sebentar? Gimana panitia, boleh nggak? Boleh, Kak. Boleh ya, Pak. Oke, ya boleh langsung di-share materinya aja. Oke, salam kenal, namaku Andre Benaya Mahendra, bisa dipanggil Ben Benaya. Saat ini sedang maju untuk menjadi calon anggota MPM Angkatan 2020 dalam pemilu ini, dan ini tahun kedua aku mencalonkan diri. Oke, boleh di next. Jadi yang akan aku presentasikan pada saat ini adalah profil, visi, misi, serta program kerja dan aspirasiku yang aku dapat. Ya, jadi ini adalah hashtag atau tagar yang aku buat untuk tahun ini, yaitu bangun jalan, dengan beserta kalimat atau jargonnya yaitu mari membangun dan berjalan bersama. Kenapa begitu? Karena melihat dari tahun lalu itu sudah banyak perkembangan dalam kelembagaan terutama legislatif ya, karena aku memang kan nanti akan di MPM. Jadi yang harus dilakukan sekarang adalah membangun itu lagi menjadi sesuatu yang lebih konkret dan kuat, dan kemudian kita bersama-sama dengan IKM itu berjalan menuju ke arah yang lebih baik dan lebih baik terus. Dan di bawahnya bisa dilihat itu adalah sebuah bendera atau panji beserta didampingi sebuah lambang yang berbentuk lingkaran. Itu adalah yang aku bawa sebagai identitas khusus atau khas yang aku gunakan pada saat ini, seperti juga yang ada di foto background ini. Mau dilanjutkan? Oke, kita masuk ke profil yang aku akan memperkenalkan data diri dan riwayatku. Lanjut. Ya, nama lengkapku Andre Benaya Mahendra. Aku lahir di Depok tanggal 7 Mei 2002. Aku adalah laki-laki beragama Kristen dan saat ini psikologi atau paralel dan beserta NPM ya. Lanjut. Dan ini adalah riwayat yang singkat yang terbaik dan yang terbaru. Pada tahun lalu aku menjadi wakil kepala komisi legislasi MPM Fakultas Psikologi UI, kemudian juga aku saat ini dan hingga 3 tahun ke depan akan menjadi staf bidang ibadah dan pelayanan komisi muda di gerejaku. Kemudian ini adalah pendidikanku, yaitu Universitas Indonesia, SMA Torana Bangsa Sentul Bogor, SMP Holy Faithful Obedient yang ada di Depok, dan SD Nasional Plus Tunas Global yang juga ada di Depok. Boleh dilanjutkan? Kita masuk ke visi. Pada tahun ini, dan sama seperti tahun sebelumnya, aku membawakan 2 visi yang sifatnya struktural dan perwakilan. Pertama adalah visi struktural, ini fokusnya adalah tentang peningkatan partisipasi bagi anggota IKM itu dalam kelembagaan MPM dan pembentukan hukum juga. Kenapa harus ditingkatkan partisipasinya? Karena anggota IKM adalah orang-orang yang dilibatkan atau diatur oleh hukum itu. Dan juga beserta peningkatan kesadaran dan pemahaman atau pengetahuan prosedur hukum. Kenapa begitu? Karena meninjau ke belakang,
kesadaran dan pemahamannya itu masih terhitung kurang. Dibuktikan dengan apa? Dengan banyaknya kesalahan-kesalahan atau kebutaan hukum seperti itu. Dilanjutkan boleh? Dan ya, visi perwakilan ini adalah visi yang bisa dibilang standar, yaitu tertampung, terolah, dan tersampaikannya aspirasi dari anggota IKM, terutama karena aku anggota MPM Angkatan 2020. Artinya dari Angkatan 2020 itu diutamakan, hingga terwujudnya aspirasi berdasarkan pertimbangan yang adalah terhadap situasi dan kondisi nyata, kemudian ketersediaan sumber daya yang meliputi manusianya dan juga keuangannya, kemudian urgensi dan kebutuhan dari aspirasi tersebut. Lanjut, kita berlanjut ke misi. Misi adalah langkah yang diambil meninjau dari visi yang ada. Yang pertama itu kita fokusnya ke eksistensi, yaitu mempertegas eksistensi tugas MPM sebagai lembaga legislatif dan produk-produk hukum dalam lingkup IKM Fakultas Psikologi UI yang melindungi hak dan kewajiban anggota IKM. Jadi tujuannya adalah untuk memperkenalkan kepada anggota IKM bahwa MPM itu ada dan produk hukum itu ada, yang memang tujuannya adalah untuk melindungi dan menaungi secara total. Kemudian yang kedua ada edukasi, yang artinya mengedukasi anggota IKM Fakultas Psikologi UI tentang lembaga legislatif, tugas-tugas lembaga legislatif, produk-produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga legislatif, serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh anggota IKM secara keseluruhan. Jadi memang tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman tadi seperti pada visi yang pertama ya. Kemudian yang ketiga adalah kualitas. Ini meningkatkan kualitas produk hukum yang dihasilkan, baik secara muatan isinya maupun pembentukan dokumen atau naskahnya, dengan tujuan untuk menjaga relevansi dan kejelasan hukum hingga dapat memberikan jaminan hukum yang pasti pada anggota IKM Fakultas Psikologi UI tanpa terkecuali. Ini juga dilatar belakangi karena aku ada di Komisi Hukum atau Komisi Legislasi. Aku melihat bahwa banyak produk hukum yang masih belum cukup memadai atau belum cukup jelas, dan memang secara penulisan kadang-kadang masih sulit dipahami oleh orang awam hukum. Yang keempat ada aspirasi, yaitu tentunya mengumpulkan aspirasi dari anggota IKM Fakultas Psikologi UI, mengolahnya menjadi hal yang konkret, menyampaikannya pada forum lembaga kemahasiswaan yang meliputi BEM, BOK, MPM, dan lembaga yang dibawahi seperti Komunitas dan KP, serta mengawasi jalannya aspirasi hingga nanti mungkin dapat diwujudkan seperti itu. Kita berlanjut ke selanjutnya. Ini adalah program kerja, boleh langsung. Oke, jadi program kerja yang aku bawakan, aku tawarkan saat ini adalah ada 3, yaitu LETS atau Legislative Test. Itu adalah semacam tes untuk menguji pengetahuan terkait hukum. Siapa yang dites? Yaitu anggota IKM tentunya. Diutamakan bagi mereka yang terlibat dalam kelembagaan, baik itu BEM, BOK, atau MPM. Tujuannya untuk apa? Ini bukan untuk menguji atau menilai, tapi hanya untuk mencari tahu seberapa paham anggota IKM terhadap hukum, untuk kemudian nantinya menentukan langkah selanjutnya, seperti itu. Kemudian yang kedua, ini adalah penambahan atribut. Atribut apa yang ingin aku tambahkan? Yaitu penambahan lagu bersifat tematik untuk MPM. Seperti mungkin kalau dalam negara itu lagu kebangsaan, atau dalam instansi itu lagu mars, seperti itu. Tujuannya apa? Untuk membuat media pengenalan yang lebih mudah dikonsumsi oleh siapapun. Karena musik adalah bahasa yang universal, dan musik itu kalau direpetisi itu akan menjadi sesuatu yang akan mudah diingat dan mudah diserap, seperti itu. Dan diharapkan dengan demikian itu akan dapat ditiru mungkin di pemilu tahun depan, barangkali ada lagu temanya seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini adalah Chamber Talk. Chamber itu diambil dari terms dalam UK Parliament atau dalam bahasa parlementer seperti itu, yang artinya tempat di mana urusan utama bertempat dalam setiap house yang di parlemen UK sana. Nah, maksudnya Chamber Talk ini apa? Itu isinya edukasi hukum dengan pembicaraan kasus sehari-hari yang kemudian dikaitkan dengan produk-produk hukum. Siapa yang akan membicarakan? Ya, mungkin dari orang-orang yang paham hukum seperti dalam MPM atau terutama komisi legislasinya, dibawakan dengan satu, anggaplah host seperti itu. Konsepnya itu seperti podcast yang akan lebih mudah didengar, beda dengan seminar atau webinar yang istilahnya formal dan cukup berat materinya, seperti itu. Oh ya, di sini di presentasi ada aspirasi yang tidak aku tuliskan. Aku mendengar aspirasi dari temanku seangkatan bahwa anak-anak yang nantinya akan merantau itu ada kemungkinan akan merasa kebingungan
ketika menjalani kehidupan offline di kampus. Jadi mereka meminta untuk membuat sebuah kebijakan atau program yang membantu mereka untuk beradaptasi ulang, walaupun di awal tahun mereka masuk tahun pertama itu sudah ada Kamaba, sudah ada OKK, tapi kan mereka tidak tahu nyatanya seperti apa. Jadi yang mereka minta adalah mungkin perwujudannya bisa bentuk orang-orang yang tinggal di Depok atau Jabodetabek diminta oleh lembaga untuk membantu mereka yang merantau seperti itu. Itu contohnya saja. Jadi ya kurang lebihnya sekian, boleh mungkin dilanjutkan saja dan kembalikan kepada panitia. Baik, terima kasih atas pemaparannya Kak Andrea. Selanjutnya, untuk calon anggota MPM Angkatan 2021, atas nama Brefka Novalio, kami persilakan. Oke, halo, selamat malam semuanya yang saya hormati, hadirin yang telah hadir di Zoom seremoni pada hari ini. Silakan ditampilkan videonya dulu mungkin ya, nanti ya. Halo, perkenalkan, saya Brefka Novalio, calon MPM Angkatan tahun 2021. Mari wujudkan lingkungan psikologi yang harmonis dengan bebas beraspirasi. Untuk itu, saya selalu siap berada di sini, karena aspirasi is coming. Oke, langsung saja kita pada hari ini saya mau menyampaikan apa itu isi grand design saya beserta profil saya sebagai calon perwakilan angkatan MPM tahun 2021. Kita mulai ke profil. Saya Brefka Novalio, latar belakang pendidikan saya, riwayatnya adalah SMA 34 Jakarta, dan sekarang saya sedang melaksanakan pendidikan di S1 Psikologi Universitas Indonesia. Kegiatan yang sedang saya ikuti adalah sebagai kader GBM Garda Biru Muda dan kontingen fotografi di UI Artwork Universitas Indonesia. Selain itu juga saya sedang mengikuti kelas legislatif yang diadakan oleh MPM itu sendiri. Next panitia. Visi saya yang pertama, menjadi perwakilan anggota MPM Angkatan 2021 yang berintegritas, terbuka, dan bertanggung jawab, karena saya harus selalu mempertanggungjawabkan apa yang menjadi misi-misi saya. Kemudian yang kedua, menjadikan lembaga MPM sebagai lembaga yang menampung aspirasi secara optimal, di mana di sini aspirasi akan selalu tersampaikan dengan terbuka. Next. Misi saya, satu, menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, dan partisipatif dalam melaksanakan proses perwujudan aspirasi untuk seluruh anggota IKM FPSI UI. Jadi saya ingin membuat di mana ada lingkungan dan kehangatan sehingga masyarakat IKM FPSI UI ini bisa menyampaikan aspirasi dengan merasa aman dan lugas. Kemudian yang kedua, memberikan pemahaman secara komprehensif mengenai produk-produk hukum yang berlaku di FPSI UI dengan cara memaksimalkan komunikasi dan mencari cara yang efektif bagi IKM FPSI UI.
Jadi nantinya saya akan melihat bagaimana sebenarnya caranya nyaman, apakah misalnya dengan survei ataukah misalnya dengan metode-metode lain, sehingga besok-besoknya itu bisa menjadi bahan evaluasi dan digunakan sebagai metode yang optimal. Kemudian yang ketiga, menjaga keharmonisan antara lembaga perkuliahan di IKM FPSI UI dengan mengapresiasi dan menghargai kerjasama. Next. Program kerja saya ada dua. Yang pertama, satu, maksud saya, maaf, bercakap, yaitu saya akan menyediakan wadah aspirasi yang nyaman bagi anggota IKM FPSI UI agar terlaksana visi yang misi yang ada dalam wadah yang bisa diakses oleh anggota IKM. Jadi saya ingin membuat ada sebuah platform, entah itu secara daring atau secara formulir yang bisa diakses oleh seluruh IKM, terutama angkatan 2021, sehingga mereka tidak perlu resah, tidak perlu ragu-ragu lagi untuk menyampaikan aspirasinya. Setiap orang memiliki kenyamanan yang berbeda untuk menyampaikan aspirasi. Ada yang lebih nyaman untuk berbicara secara langsung, ada yang berbicara hanya di forum, sehingga saya harus bisa menyediakan, cita-cita saya menyediakan ada form, di situ nanti akan tertera link gitu bila ingin menghubungi saya jika ingin menyampaikan aspirasi secara langsung. Lalu sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparannya, Brefka. Selanjutnya akan ada pemaparan visi misi dari calon anggota MPM angkatan 2019 nomor urut 2 dengan Kafai Firjatullah Widyadana. Kami persilahkan untuk Kafai. Ya, terima kasih panitia. Oh, sebelumnya boleh tampilin video dulu ya sebelum PowerPoint-nya. Thank you. Halo, namaku Fai, calon perwakilan MPM Angkatan 2019. Hadir untuk MPM yang suportif dan optimal. Oke, selamat malam ya teman-teman semua. Terima kasih telah hadir di opening ceremony ini. Dan sebelumnya tadi dari video sudah ada perkenalan, aku Fai dari Angkatan 2019, khususnya dari program kelas internasional. Boleh next. Oke, sebelum dari pemaparan kedesain ini, aku mau menyampaikan, mohon maaf tidak ada slide khusus pengenalan diri aku secara pribadi. Cuma untuk lebih singkatnya, aku tahun ini sedang cuti dari jabatan saya sebagai wakil ketua pengawasan Ketua Komisi Pengawasan dan Aspirasi MPM. Untuk di kedesain ini ada 3 hal yang akan saya paparkan, yaitu visi dan misi yang saya akan bawakan. Berikutnya ada program kerja dan juga aspirasi. Boleh di next. Oke, visi yang saya bawakan untuk MPM di tahun kepengurusan 2022 adalah untuk meningkatkan suportivitas dan optimalisasi fungsi lembaga kemahasiswaan tertinggi Fakultas Psikologi UI, yaitu MPM, kepada Sivitas Akademika Fakultas Psikologi UI. Boleh di next. Nah, berhubungan dari visi yang tadi sebelumnya sudah dipaparkan, ada 4 misi yang saya bawakan. Untuk visi pertama, saya ingin melaksanakan adanya fungsi mekanisme aspirasi sebagai penghubung antara MPM dan Fakultas Psikologi UI dengan IKM Psikologi UI. Saya merasa masih perlu adanya sistem ataupun mekanisme aspirasi yang jelas dan tidak ada peralihan fungsi ataupun kesamaan fungsi baik di beberapa kelembagaan yang ada, kelembagaan mahasiswa yang ada di Fakultas Psikologi UI, sehingga penjaringan aspirasi ini baik nanti aspirasi ke fakultas maupun ke lembaga yang ada di Psikologi UI dapat terjaring dan dapat tersalurkan juga dengan tindak lanjut yang secara optimal. Kedua adalah mengoptimalisasikan fungsi dan peran MPM Fakultas Psikologi UI yang relevan dengan kebutuhan dalam rangka menjalankan amanat PDIKM. Di sini saya merasa fungsi dan peran MPM masih sangat diperlukan untuk dioptimalkan di tahun depan, baik secara fungsi pengawasan, kaderisasi, maupun secara fungsi legislatif. Boleh di next. Misi ketiga yaitu perlu meningkatkan kembali koordinasi sinergis antar lembaga kemahasiswaan yang ada di Fakultas Psikologi UI, baik dari MPM menuju ke lembaga yang berada di bawah naungan MPM seperti BEM dan BOK maupun pihak-pihak eksternal.
Itu, dan misi keempat yang saya secara pribadi membuat ini adalah misi yang untuk mendukung pengembangan peningkatan kinerja MPM dengan cara memastikan program kerja yang MPM buat sesuai dengan perencanaan, maupun perencanaan yang dibuat di awal, maupun perencanaan yang sudah disesuaikan dengan kondisi yang terjadi, disertai dengan pengawasan melekat atas program kerja tersebut. Di sini untuk penjelasan misi keempat akan berkaitan dengan program kerja yang akan saya bawakan. Boleh di next? Oke, ada 3 program kerja yang ingin saya bawakan untuk MPM di tahun depan. Yang pertama adalah penjaringan aspirasi sivitas akademika. Ini berhubungan sekali dengan misi yang pertama yang saya telah bacakan sebelumnya, bahwa perlu sekali ada penjaringan aspirasi baik secara mekanisme maupun ataupun alur kerja yang jelas dan juga dapat mudah dilakukan ke sivitas, dan sivitas juga mudah untuk memasukkan opini, aspirasi, kritik atau saran mereka baik kepada pihak-pihak tertentu sehingga dapat dikelola dan diurus sehingga dapat hasilnya dapat tersampaikan juga dan juga membuahkan hasil. Kemudian ada musyawarah mahasiswa atau MUSMA. Saya merasa adanya urgensi untuk musyawarah mahasiswa atau MUSMA dilaksanakan segera mungkin di tahun 2022 ya, karena mengingat sudah lebih dari 5 tahun MUSMA belum dilaksanakan di Fakultas Psikologi UI. Lalu yang terakhir adalah membuat Biro Pengendalian Internal atau Quality Assurance. Program kerja ini lebih menuju ke dalam kinerja atau lebih ke internal di MPM sendiri, karena saya merasa perlu adanya biro yang tidak hanya melakukan pengecekan terhadap program kerja yang dilaksanakan setiap biro ataupun komisi, tetapi juga pengendalian kualitas kinerja dari staf-staf maupun BPH yang melaksanakan program kerja tersebut, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, hingga tahap setelah program kerja itu telah terlaksanakan. Seperti itu. Boleh di next? Oke, hal yang terakhir akan saya bahas adalah aspirasi yang saya tampung dari angkatan 2019 yang saya dapatkan. Yang pertama, saya dapatkan dari sudut pandang, khususnya saya sendiri yang dari mahasiswa KKI, dari teman-teman KKI, merasa bahwa perlunya adanya arahan yang jelas perihal perpindahan studi dari studi di Universitas Indonesia menuju ke University of Queensland. Dirasa masih belum adanya arahan atau prosedur yang jelas, dan dirasa adanya terasa terlalu mendadak dari semester terakhir yang ada di UI hingga menuju pengurusan berkas-berkas hingga perpindahan ke University of Queensland. Lalu aspirasi yang terakhir ini saya dapatkan lebih ke general, ke sudut pandang yang bisa dirasakan oleh semua program kuliah, baik secara reguler, paralel maupun kelas internasional, di mana adanya kebutuhan dalam peningkatan pengetahuan mengenai prospek karir bagi mahasiswa psikologi, dan juga ada kegiatan magang hingga kegiatan pengembangan diri, baik secara leadership maupun komponen-komponen personal development lainnya di luar kampus. Boleh di next? Oke, sekian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparannya, Kak Fai. Lalu, sebagai tambahan informasi, setiap kandidat sudah mengumpulkan video mengenai pengenalan serta visi misinya kemarin malam. Namun ada beberapa video nih yang belum ditampilkan, yaitu video Kak Omar, Kak Benaya, dan video Kak Fai. Maka dari itu, baiknya kita bersama-sama menyaksikan terlebih dahulu video dari tiap kandidat. Untuk operator, boleh dimulai. Muhammad Omar Abdurrahman Saya Andre Benia Mahendra, dan saat ini saya mengajak kita sekalian untuk mari membangun dan berjalan bersama.
Dengan berakhirnya pemaparan visi misi dari para calon dan penayangan video tadi, menunjukkan juga telah selesainya seluruh rangkaian acara seremoni pembuka malam ini. Semoga materi yang disampaikan dapat membantu Sivitas untuk memilih calon yang tepat. Sebelum kita akhiri seremoni pembuka hari ini, mari kita foto bersama terlebih dahulu. Kepada seluruh hadirin, dimohon untuk dapat mengaktifkan kameranya sejenak untuk sesi foto bersama. Mungkin dari panitia PDD bisa tolong bantu dokumentasi. Baik, selamat malam kakak-kakak dan teman-teman semua. Mungkin boleh di on cam dulu. Oke, ini video fotonya, dokumentasinya agak makan waktu ya, soalnya ada 4 slide. Oke, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua, apakah masih ada yang mau on cam dulu? Baik, kita lanjutkan untuk slide 2, 1, 2, 3. Oke, untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Untuk slide terakhir, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Untuk menutup acara seremoni pembuka pada malam ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh Sivitas Psikologi UI yang telah hadir pada malam ini. Juga kepada seluruh calon anggota MPM yang telah memaparkan visi dan misinya, serta kepada seluruh panitia pemilu yang sudah bertugas pada malam hari ini. Berakhirnya seremoni pembuka malam ini menandakan sudah dibukanya masa kampanye untuk para calon. Tetap semangat untuk para calon, dan diharap tetap memperhatikan tata tertib yang sudah diberikan. Baik, kalau begitu, saya Sarah Aulia, dan juga saya, Feliza Aisyah, selaku pembawa acara, pamit undur diri. Terima kasih atas antusiasmenya dan sampai jumpa lagi di rangkaian acara pemilu berikutnya. para hadirin sudah bisa untuk meninggalkan room meeting. Terima kasih.